Selamat berjumpa dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur saat ini diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam minggu terakhir di bulan Mei. Sekaligus juga merupakan minggu pemuliaan Kristus Sang Raja Dunia yang telah naik ke surga. Minggu pemuliaan Kristus menjadi momentum bagi kita untuk menghayati dan meyakini bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan manusia. Keyakinan dan penghayatan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam berpengharapan di tengah berbagai situasi kehidupan. Kita ingin berjalan bersama Tuhan selamanya. Mari kita datang beribadah kepadanya dalam penghayatan tema bersama Tuhan selamanya. Mari kita menyembah Tuhan dan sejemput kita untuk sekalian bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama. Allah Bapa Tuhanku. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan dan damai-Nya menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita sambut dari Mazmur 99 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berserita tak kerubim, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Kita mengangkat lagu Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dan sepanjang minggu ini kita telah menikmati begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kadangkala kita tidak tahu berterima kasih dan selalu melanggar dan melakukan banyak dosa. Maka dari itu saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita lemah untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita itu, tidak jarang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Terkadang kita tidak sadar bahwa dalam kenyamanan sekalipun kita melupakan Tuhan dan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Mari sejenak kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapannya. Bila ku renung dosaku, bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan tanda buah-buah iman kita kepada Tuhan, dan ayat nas yang memimpin kita dari Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita disambut dengan menyanyi Tangiara Kasugiran. Tangiara kasugiran kamawatangan tasatuan, tangiara belana kamalamburan tanapa urung antasa lama mama se nari puang Yesu mama se nari puang napa gahari tu kasalanta. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur yang telah kami persembahkan, yang semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan itu sehingga boleh digunakan di dalam pekerjaan Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 302. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bahan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-34, Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-21, dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Kita membiarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, kembali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu, mengangkat segala pujian dan hormat kepada-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, kesehatan serta kekuatan, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan dan kami boleh mampu untuk datang bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan untuk menerima penyembahan kami ini Tuhan, dan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebuah yang kecil dari firman kebenaran-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Roh Kudus Tuhan tolonglah juga kami untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Pembacaan yang pertama terpilih dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa kepada keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu mereka semua. Ketiga kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Firman Tuhan.
Pembacaan firman Tuhan yang kedua, Perjanjian Baru diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21, firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku ada Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan yang ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, aku bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia jadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Firman Tuhan. Semangat uang.
Hure sumanga Kadami Hure sumanga Kadami Hure sumanga Ya, shalom. Dari ketiga pembacaan kita pada saat ini diberikan tema bersama Tuhan selamanya. Bersama Tuhan selamanya. Sudah terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini di platform-platform besar media sosial sering muncul sebuah ungkapan tentang cara untuk menguji kesetiakawanan atau kesetiaan pasangan. Misalnya untuk menguji kesetiaan sahabat, itu katanya dengan mengajak sahabat kita untuk pergi bersama mendaki gunung. Nah, pada saat kita bersama-sama mendaki gunung, di situ akan terbukti apakah sahabat kita setia sama kita atau tidak. Kalau misalnya ketika kita mungkin dalam perjalanan dalam mendaki kita capek atau kita dalam kena musibah, di situ apakah teman kita mau berhenti dan mau menolong kita, ataukah malam dia pergi meninggalkan kita? Sama juga dengan katanya menguji kesetiaan pasangan. Katanya coba tes dengan cara long distance relationship atau LDR, atau hubungan dengan jarak jauh. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa sih bisa muncul ungkapan-ungkapan seperti itu? Apa yang menyebabkan bisa ada ungkapan-ungkapan seperti itu? Karena memang bahwa manusia itu susah untuk setia. Karena manusia itu terbatas, manusia itu berdosa. Sekalipun di Alkitab dikatakan bahwa manusia diciptakan hampir sama dengan Allah, tetapi manusia tetap diciptakan dengan batasan-batasan yang menggambarkan manusia itu tidak bisa sama dengan Allah. Sama halnya dengan kesetiaan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, doa Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai yang ke-26 ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus ingin kebersamaannya dengan umatnya terus terjaga. Namun keadaan orang percaya yang hidup di masa Rasul Yohanes saat ia mendapat wahyu dari Tuhan Yesus yang kemudian Yohanes tuangkan ke dalam tulisannya dalam kitab Wahyu ini yang kita baca saat ini, mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Sepertinya itu menimbulkan pertanyaan dalam benak orang-orang percaya pada saat itu. Apakah Yesus bersama kita? Apakah Yesus bersama mereka saat itu? Karena pada saat itu, pada masa itu, seorang pemimpin yang memimpin mereka saat itu bernama Kaisar Domitianus. Dia sangat ambisius, sampai-sampai dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan Allah, sehingga dia memaksa setiap warganya untuk menyebut dia sebagai Tuhan dan Allah. Mungkin bagi setiap orang yang mungkin menganut sistem kepercayaan politeisme atau orang yang menganut sistem Tuhan, menyembah Tuhan yang banyak, mungkin ini adalah suatu persoalan yang tidak masalah. Tetapi bagi orang-orang yang hanya percaya pada Yesus Kristus, perintah Domitianus ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga orang-orang Kristen yang memilih untuk tetap percaya pada Yesus Kristus akhirnya mengalami penindasan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka melalui penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu yang kita baca saat ini. Bahkan
Di seluruh pembacaan kita dalam kitab Wahyu, ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Alfa adalah huruf pertama dalam abjad bahasa Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Sehingga melalui penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes pada saat itu, Tuhan Yesus ingin meyakinkan sekaligus meneguhkan iman orang percaya bahwa Tuhan yang menampakkan diri kepada Rasul Yohanes pada saat itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Namun Tuhan tidak hanya hadir ketika dunia ini diciptakan, tetapi Tuhan hadir pada zaman akhir ketika Kristus datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka berbahagialah orang yang selalu membasuh jubahnya, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Sehingga melalui penglihatan itu juga Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh perjalanan sejarah manusia dan seluruh alam semesta. Sehingga Ia akan terus hadir dalam setiap kehidupan umat yang percaya padanya di dalam setiap situasi apapun. Oleh sebab itu, keadaan yang mencekam seperti apapun tidak seharusnya menimbulkan keraguan dalam diri jemaat terhadap kesetiaan Tuhan Yesus. Tetapi harusnya belajar seperti Rasul Paulus dan Silas ketika mereka pergi memberitakan Injil, dan akhirnya mereka harus didera, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, sekaligus dibelenggu dan kemudian dipasung dengan kuat. Tetapi melalui situasi itu mereka tetap percaya dan bahkan tetap berdoa sambil memuji Tuhan, dan Tuhan pun akhirnya menolong mereka. Dan melalui peristiwa itu, kepala penjara kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sini kita bisa belajar dan memahami bahwa Tuhan Yesus selalu setia bersama kita dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Kalau kita mempertanyakan terus kesetiaan sahabat atau pasangan kita, itu adalah hal yang wajar, karena mereka adalah manusia yang terbatas dan berdosa. Tetapi seharusnya bagi kita orang percaya tidak ada lagi mempertanyakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kesetiaan Tuhan sudah terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita terus menaruh pengharapan kita kepadanya dalam situasi apapun hidup kita. Jikalau Tuhan telah setia bersama kita, sekarang giliran kita sebagai umat percaya untuk senantiasa setia percaya kepadanya dan setia menanti kedatangannya yang kedua kali. Sama seperti ketika kita bertemu dengan seorang pejabat, ketika kita bertemu dengan rindu dan mau bertemu dengan seorang pejabat, tentu kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Begitu pula ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita membasuh jubah kita, membersihkan setiap aspek-aspek dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa membersihkan seluruh hidup kita dari dosa, agar ketika Ia datang kembali, kita didapatinya dalam keadaan suci dan kudus, dan kita berhak mendapat buah pohon kehidupan yang tentunya tidak akan ada lagi penderitaan. Namun bagi anjing-anjing, tukang sihir, pembunuh, penyembah berhala, orang yang suka berdusta, akan dibiarkan di luar kerajaan sorga dan akan mendapatkan hukuman kekal. Sehingga kita terus dituntut sebagai umat yang kudus dan percaya kepada Kristus, selalu dituntut kudus dan suci di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita meminta Roh Kudus untuk selalu mengkoreksi kita ketika kita berada di jalan yang salah, sehingga kita boleh senantiasa siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita belajar untuk meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sekarang menyertai kita dan yang akan datang kedua kalinya. Maka dari itu, ketika Tuhan telah setia bersama kita, mari kita juga sekarang untuk setia percaya kepadanya dan setia menanti kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami Tuhan tunduk di hadapan hadirat-Mu untuk mengangkat segala pujian dan hormat kami kepada-Mu Tuhan atas begitu besar kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang indah yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami semua untuk boleh bersama-sama berkumpul menyembah dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan penyembahan kami pada saat ini itu semua berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menikmati sentiasa penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami agar kami di dalam setiap situasi apapun kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan itu boleh dipergunakan dengan baik sesuai dengan sudut kehendak-Mu Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap hamba-hamba-Mu yang boleh mengangkat pelayanan pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap Engkau kuatkan dan teguhkan, karuniakan kesehatan serta kekuatan, sehingga pada masa-masa selanjutnya Tuhan mereka tetap semangat dan kuat dan tetap setia dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Bapa di dalam kerajaan sorga, juga hamba-Mu yang boleh mengangkat pelayanan pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga Engkau memberikan kekuatan sehingga kedepannya Tuhan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati juga untuk setiap pelayanan yang akan dilakukan dalam sepanjang minggu ini Tuhan, baik dalam pelayanan di jemaat, pelayanan OIG, ungkapan syukur dan lain sebagainya Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan yang akan mengangkat pelayanan, persiapkan diri mereka dengan baik sehingga melalui mereka Tuhan nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, juga kami mendoakan segenap keadaan jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare di dalam sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan kembali sehingga boleh kuat kembali dan boleh bersama-sama dengan kami bersekutu dan memuliakan Engkau Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, juga kami bersyukur ya Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menambahkan usia kepada mereka dan menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka dengan tetap terus beserta mereka dan menuntun kehidupan mereka. Apapun yang mereka cita-citakan boleh mereka raih Tuhan. Kami juga mendoakan segenap anggota jemaat-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka dalam tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan sebagai pelajar yang sekolah di bangku SD sampai perguruan tinggi. Tuhan Engkau tuntun mereka agar mereka dalam menimba ilmu mereka tetap senantiasa mengarahkan pengharapan kepada-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa mereka mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, dan apapun yang mereka cita-citakan mereka mulai raih dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Begitu pula ya Tuhan anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan juga tuntun dan sertai, berikan kekuatan kepada mereka
Ajarlah mereka juga Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam sepanjang kehidupan mereka. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka, mereka tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Begitu pula anggota jemaat-Mu yang mungkin yang telah lulus dan akan mencari pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi, Tuhan Engkau menuntun mereka ya Tuhan, juga Engkau yang berperan untuk sehingga mereka boleh mendapatkan perguruan tinggi atau pekerjaan yang layak dan sesuai dan seturut kehendak Tuhan, dan dari dalamnya Tuhan mereka senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Begitu pula ya Tuhan, kami mendoakan untuk anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin mencari pasangan hidup, Tuhan Engkau senantiasa beserta mereka juga ya Tuhan. Biarlah juga Engkau menuntun mereka dalam mencari pasangan hidup, sehingga pasangan hidup yang mereka dapat itu berasal dari Tuhan dan sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan ya Tuhan untuk Saudara Victor dan Saudari Hutpidiatri. Tuhan Engkau memberkati setiap rencana-rencana ini Tuhan, semoga berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa di sorga, juga kami mendoakan segenap majelis jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare. Biarlah mereka juga tetap setia dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan juga kami mendoakan Ibu Pendeta Sumarli Pakanan dan Ibu Pendeta Adolfina. Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan serta kekuatan di dalam sepanjang kehidupannya Tuhan. Begitu pula dalam keluarganya. Biarlah Engkau memberkati mereka, menuntun mereka untuk tetap setia percaya kepada Tuhan, dan juga tetap semangat dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di Jemaat Sion Parepare. Begitu pula kami mendoakan untuk tata usaha Koster Bapak Restu yang senantiasa setia dalam melayani di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, karuniakan kesehatan serta kekuatan sehingga ia tetap semangat dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok. Engkau memberkati mereka, karuniakan mereka kebijaksanaan dan hikmat sehingga mereka boleh memimpin kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak konflik, kiranya Engkau hadir untuk memberikan solusi terbaik. Engkau pakai kami juga ya Tuhan, gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Engkau mengingatkan tugas kami yang utama, yaitu mengabarkan Injil, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa dan kapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Kita mengangkat lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dengan penuh keyakinan
bahwa Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Dia akan senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkahmu. Berjalanlah bersamanya dan percayalah kepadanya. Arahkanlah hidup kepadanya dan terima, dan kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi nyanyian syukur bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.